Farhan, kenapa kamu ini? Muka lebam, bajunya keluar-keluar. Sebenarnya habis ngapain kamu? Ya, hukuman matang Pak. Kenapa? Minta uang biasanya Pak. Kalau dia sarapan. Itu ya. Oke lah kalau gitu nanti Fatah biar Bapak panggil ke kantor ruang BK. Terima kasih. Nanti Bapak panggil Fatah ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Fatah. Terima kasih Pak. Sebenarnya kenapa kamu pukulin Farhan sampai kancing bajunya lepas, mukanya lebam? Masa sih Pak? Fitnah aja itu. Bapak tadi nampak seperti itu. Jawab saja jujur pada Bapak. Sentuh sedikit aja itu Pak. Masa laki-laki disentuh sedikit langsung mengadu ke Bapak? Farhan tidak mengadu pada Bapak, tapi Bapak tahu sendiri kondisi Farhan. Jadi kamu mengakui tidak perbuatan kamu pukulin Farhan? Iya Pak. Terima kasih kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Berbuat salah itu wajar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang penting kita harus mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini. Baik Pak. Coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasannya kamu melakukan itu. Pagi tadi saya belum sarapan dari rumah Pak. Apalagi ada pelajaran PJOK. Dan Farhan menolak memberi uang kepada saya. Saya pukulin lah Pak. Oh, begitu ya kronologinya. Jadi itu alasannya kamu mukulin Farhan. Untung saja kamu tidak melakukan perbuatan lebih parah lagi. Iya Pak. Untung saya bisa menahan emosi. Hanya luka lebam sedikit di muka dan kancing baju terlepas. Tidak membuat Farhan cedera lebih parah lagi. Coba kita lihat tindakan kamu tadi. Apakah kira-kira tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan sekolah atau prinsip kamu tidak? Tidak Pak, saya sadar kalau perbuatan saya tadi tidak sesuai keyakinan sekolah dan juga merugikan orang lain. Jadi, perbuatan yang kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip kamu yang mana? Tidak sesuai dengan keyakinan, menghargai orang lain, dan bersikap santun Pak. Saya harusnya lebih menghargai orang lain dan bersikap santun. Mungkin pagi itu saya terlalu emosi karena saya sedang lapar. Dan Farhan menolak membagi uang dengan saya, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Seharusnya saya memintanya dengan santun. Kalaupun dia tidak memberi uang ke saya juga harus menghargainya karena mungkin dia juga belum sarapan dan lapar seperti yang saya rasakan. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain dan bersifat santun itu penting bagi kamu? Yakin sekali Pak. Mantap, Bapak setuju sekali. Kita harus saling menghargai dan santun kepada siapapun. Apakah kamu ingin jadi orang yang menghargai orang lain dan santun pada orang lain? Ingin sekali Pak. Saya ingin menjadi orang yang dapat menghargai dan santun kepada siapapun, khususnya di lingkungan sekolah kita ini Pak. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, berpikir lebih matang dahulu sebelum bertindak. Syukurlah kalau gitu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki permasalahan kamu ini? Bersedia Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, berarti kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi orang bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan santun. Begitu ya Pak? Iya. Bagaimana rasanya kamu menjadi orang seperti itu? Senang Pak. Menjadi orang yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, santun kepada teman, dan kepada siapapun. Pasti nanti akan banyak teman Pak. Kalau begitu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf secara langsung kepada Farhan dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berusaha menjadi orang yang menghargai dan santun kepada orang lain. Baik, kalau begitu segera lakukan itu. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Fatah. Salah. Kenapa kamu jam segini baru datang? Kan sudah jam 8. Dari mana saja kamu? Maaf Pak, saya bangun kesiangan. Kalau tidak ada bangun.
Baiklah kalau gitu kamu masuk ke ruang BK ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Tiara. Mengapa Tiara tadi bisa terlambat sekolah? Tadi saya bangun kesiangan Pak, jadi saya terlambat datang ke sekolah. Sekolah kan masuk jam 7.30. Tiara kan sudah tahu tata tertib sekolah itu kan? Tahu Pak, tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak sengaja datang terlambat. Ya sudah, manusia memang ada silap dan salah. Dulu Bapak waktu sekolah juga pernah terlambat sekolah karena rumah jauh, kemudian tertinggal angkot. Yang penting, kita harus mencari solusi agar tidak datang terlambat lagi. Baik Pak, Coba Tiara ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasannya Tiara datang terlambat sekolah. saya di rumah sendirian Pak. Orang tua sedang keluar kota karena ada hajatan di rumah saudara. Tadi malam saya tidur larut malam dan lupa setel alarm untuk bangun pagi. Oh begitu ceritanya. Jadi itu alasan Tiara datang terlambat. Untung saja kamu tidak datang lebih parah lagi. Jam 10 misalnya. Ya Pak, untung pagi tadi saya tidak terlalu siang bangunnya, hanya terlambat setengah jam saja. Coba kita lihat tindakan kamu tadi. Apakah kira-kira tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan sekolah atau prinsip kamu tidak? Tidak Pak, saya sadar kalau perbuatan saya tadi tidak sesuai keyakinan sekolah dan prinsip saya. Jadi kamu terlambat sekolah tadi tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip kamu yang mana? Tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip saya tentang disiplin Pak. Saya harusnya datang lebih awal dari jadwal masuk yang sudah ditentukan sekolah. Karena kelalaian saya tadi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Seharusnya saya tidak tidur terlalu malam dan bangun pagi-pagi agar tidak terlambat sekolah. Kamu meyakini tidak kalau bersikap disiplin itu penting bagi kamu? Yakin sekali Pak. Mantap, Bapak setuju itu. Kita harus menjadi orang yang disiplin. Apakah kamu ingin menjadi orang yang disiplin di sekolah? Ingin sekali Pak. Saya ingin menjadi orang yang disiplin, baik itu disiplin di sekolah maupun disiplin dalam hal apapun. Saya yakin dengan bersikap disiplin itu pasti banyak manfaatnya. Syukurlah kalau begitu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, berarti kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi orang yang disiplin, tidak terlambat sekolah lagi. Itu ya Pak? Iya. Bagaimana rasanya jika menjadi orang seperti itu? Senang Pak, menjadi orang yang disiplin pasti nanti banyak manfaatnya bagi saya. Contohnya, tidak tertinggal pelajaran di kelas. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan tidur larut malam dan akan bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat sekolah lagi. Tidak lupa setel alarm atau minta saudara atau orang tua untuk membangunkan saya. Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Tiara. Perasaan saya setelah Pak Wawan menerapkan praktik segitiga restitusi tadi, saya merasa senang karena dapat membuat saya menyadari kesalahan saya. Sehingga saya dapat menghargai orang lain, santun dan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Perasaan saya setelah Pak Wawan menerapkan praktik segitiga restitusi tadi, saya merasa senang karena dapat membuat saya lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahan saya.